Baiklah, untuk final Olimpiade PAI berbeda dengan waktu babak penyisihan untuk Olimpiade PAI ya. Nanti untuk Olimpiade PAI bagi para peserta yang masuk pada final Olimpiade PAI harus menyiapkan alat atau laptop sendiri ya. Jadi yang dibutuhkan itu laptop masing-masing dan kuota, kalau bisa terminal pun bawa sendiri ya. Nah, untuk Olimpiade PAI akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama, siswa akan membuat PowerPoint ya. Siswa akan membuat PowerPoint sesuai dengan tema yang didapatnya. Adapun temanya itu diambil dari tema kelas 7 dan kelas 8 ya. Nah, setelah itu siswa akan mendapatkan tema masing-masing, lalu dibuat PowerPoint di laptop masing-masing, akan diberikan waktu selama 30 menit. Nah, setelah itu, setelah selesai membuat PowerPoint, siswa atau peserta akan dipanggil sesuai dengan nomor urut untuk mempresentasikan hasil temanya atau hasil yang dibikinnya itu, yang dibuatnya itu akan dipresentasikan di hadapan para juri. Waktu untuk presentasi hanya 10 menit saja. Itu ya. Nah, selanjutnya ketika nanti penampilan siswa atau penampilan peserta atau lagi presentasi, tidak ada tanya jawab dari juri ya, tidak ada tanya jawab dari juri, jadi hanya presentasi saja. Mungkin itu dari Olimpiade PAI. Untuk pertanyaan boleh nanti di akhir ya, atau raise hand boleh, nanti ada waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Ima yang telah menyampaikan paparan teknisnya. Kita lanjut kepada lomba berikutnya, Pak Haji Aceng tentang MTQ. Ya, silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feedback ya. Alhamdulillah wa syukurillah la nimatillah wa salatu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Terima kasih kepada host yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan petunjuk teknis tentang musabaqah tilawatil Quran pentas PAI tingkat SMP Kota Bandung tahun 2021. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang ketentuan khusus musabaqah tilawatil Quran dalam babak final, di mana kemarin dalam babak penyisihan telah dilaksanakan melalui rekaman video dan hasilnya pun sudah diumumkan. Nah, sekarang mungkin kita akan melaksanakan babak final yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2021. Untuk selanjutnya, pada kesempatan ini saya tidak akan menyampaikan keseluruhannya karena sudah mafhum, tetapi karena berbeda pelaksanaan antara penyisihan dengan babak final, ada hal-hal yang perlu saya sampaikan untuk pelaksanaan final nanti. Yang pertama untuk makro dari A sampai G tetap seperti itu, tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Kemudian untuk para peserta yang final, baik itu laki-laki ataupun perempuan, makro yang dibaca yang pertama boleh makro yang dibaca ketika ketika penyisihan kemarin.
Ya, misalkan kemarin membaca surat Al-Mujadalah mulai ayat 11. Itu pun boleh, itu lagi gitu kan. Tetapi apabila mau mengganti makro, silahkan, tetapi tidak keluar dari makro yang ada pada juknis ini. Dari mulai nomor A sampai G, yaitu surat Al-Mujadalah, kemudian Al-Isra dan selanjutnya. Kemudian yang kedua, untuk unsur penilaian silahkan dibaca. Kemudian untuk pelaksanaannya, yang masuk final adalah 12 orang, perempuan 6, laki-laki 6. Kemudian untuk unsur atau bidang penilaian, silakan digeser itunya. Seperti yang kemarin, ya, unsur-unsur penilaiannya ada bidang-bidang penilaiannya, terdiri dari 1 bidang tajwid, 2 bidang fasohah, 3 bidang lagu, ya, suara dan lagu. Kemudian yang selanjutnya untuk pelaksanaannya, insya Allah kita akan menggunakan nomor undian baru. Jadi dari laki-laki dan peserta laki-laki dan perempuan sama di tempat yang sama, kemudian dipanggil berdasarkan nomor undian yang nanti akan diundi ketika pelaksanaan babak final nanti. Kemudian yang selanjutnya, untuk pemanggilan atau untuk waktu, durasi waktu akan ditentukan oleh juri, ya. Nanti akan ditentukan oleh juri. Kemudian kita akan memakai tanda lampu. Yang pertama lampu kuning, lampu hijau. Yang kedua lampu kuning. Yang ketiga lampu merah. Lampu hijau adalah mulai membaca. Kemudian lampu kuning, hati-hati, kemudian lampu merah adalah berhenti. Atau nanti akan diberikan penjelasan oleh Dewan Juri ketika nanti pelaksanaannya. Yang jelas ketika pelaksanaannya akan memakai tanda lampu untuk memulai dan berhentinya sampai ayat atau surat yang ditentukan. Kemudian untuk selanjutnya, dalam pelaksanaan musabaqah ini, karena musabaqah tilawatil Quran berbeda dengan tilawah Al-Quran. Kalau tilawah Al-Quran tidak ada aturan mengenai jumlah lagu dan suara, tetapi dalam MTQ harus ada jumlah lagunya. Kemudian dalam babak final ini mesti ada minimal 3 lagu. Lagu awal biasanya bayati, ke tengahnya komposisinya silakan mau misalkan langsung ke soba, nahawan, hijaj dan sebagainya. Ditutup dengan lagu bayati. Jadi minimal ada 3 lagu, lagu awal bayati diakhiri dengan bayati. Di tengahnya silahkan bebas. Kemudian yang selanjutnya untuk penilaian, selain daripada tajwid, fasohah dan lagu, itu adapun mungkin akan masuk kepada penilaian. Kemudian mengenai tempat, insya Allah nanti ditentukan di sini. Rencananya kita akan melaksanakan musabaqah tilawatil Quran ini di Masjid SMP Negeri 2 Bandung. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Untuk hal lainnya boleh nanti ditanyakan ketika tanya jawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Atur nuhun Pak Gansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anakku sekalian, izinkan saya mewakili koordinator lomba. Kebetulan Pak Ilham dan Pak Dika ada keperluan sehingga Bapak akan menyampaikan dalam kesempatan ini. Untuk LCC di babak final ini nanti dilaksanakan pada sesi yang terakhir ya. Jadi itu jam 13.30. Mudah-mudahan jam 13 sudah di lokasi, nanti tepatnya di aula. Jadi ini satu-satunya lomba yang memang eventnya di terakhir, kategori di terakhir. Biar kita meriah, karena ini kan cerdas cermat. Yang masuk final itu ada 6 peserta, 6 sekolah. Nanti akan diundi, jadi 3 sekolah akan tampil duluan, kemudian 3 sekolah tampil yang kedua. Dan nanti diambil 2 terbaik setiap penampilan. Misal sekolah A, B, C tampil duluan, nanti yang terbaiknya 2 akan diambil, kemudian D, E, F, nanti 2 terbaik juga akan diambil, sehingga nanti di finalnya itu ada 4. Jadi di dua babak ya. Babak pertama 3, nanti akan diambil 2 terbaik jadi 4. Nah 4-nya itu otomatis nanti juara 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk juara 5 dan 6 nanti diambil dari skor. Jadi skor yang paling tertinggi akan dibandingkan. Kalau misal yang paling tingginya maka itu kelima, nah yang paling terakhir berarti peringkat ke-6. Nah itu untuk LCC. Kemudian nanti ada dua dalam kategori lombanya ada 2 babak atau 2 yang diberikan. Yang pertama soal yang sifatnya wajib, yang kedua soal yang sifatnya rebutan. Jadi soal wajib itu ada 10 soal yang wajib dijawab, nanti ini bisa dilempar, kemudian yang 10 itu rebutan. Kalau rebutan tidak dilempar, dan apabila nanti menjawab salah, nanti konsekuensinya akan dikurangi skornya. Secara teknis lebih detail lagi, nanti akan disampaikan kembali ketika sebelum pelaksanaan lomba dimulai. Jadi itu LCC yang akan dilaksanakan di babak final. Sekali lagi, mudah-mudahan tepat pukul 13 sudah berada di lokasi, nanti tepatnya di Aula SMP Negeri 2 Bandung, dan akan diundi langsung siapa yang akan tampil duluan dan tampil yang kedua. Kemudian babak yang keduanya diambil masing-masing 2 terbaik, sehingga itu menentukan juara pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian sekali lagi kelima dan keenamnya itu diambil skor yang tertinggi. Mungkin itu saja Pak Gansah yang bisa disampaikan untuk lomba LCC. Kemudian tanggung sekali lagi pidato sekalian ya. Kebetulan cabang pidato juga ini dalam juknis tidak ada perubahan dalam cabang pidato. Masalah tema silakan, mau yang kemarin digunakan ketika dalam video silakan, atau mau tema yang berbeda silakan. Durasinya sama 10 menit itu maksimal. Gitu, nanti menggunakan lampu. Dan di teknisnya nanti mic-nya mic stand ya. Jadi stand mic. Jadi silakan nanti kan bisa untuk bagaimana kerasinya gitu. Oleh tangan. Jadi kalau tidak canggung untuk memegang mic begitu. Jadi juknisnya sama dengan yang babak penyisihan. Jadi tidak ada perubahan karena ini juknis akan digunakan sampai ke tingkat provinsi Jawa Barat. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Nanti bisa berdiskusi setelah semua disampaikan. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, mohon maaf karena ada gangguan kembali ya, di MC-nya ada gangguan, jadi soalnya nggak bisa terdengar. Mudah-mudahan